Oke, terima kasih untuk rekan Rangga dan terima kasih juga untuk Sobat Guntur yang masih joinan di sini ya. Masih mantengin kita barengan sama orang baik Cycling Club, OBCC gitu kan. Nah, Sobat Guntur FM seperti yang sudah Tami bilang tadi di session pertama, kalau misalnya kalian mau joinan 23455, langsung aja Tami kasih kesempatan ya. Udah ada satu orang kayaknya yang bergabung di 23455, kita sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Ya, saya Yuni dari Sartika Utara. Yuni dari Dewi Sartika Utara ya? Iya. Silakan, Mbak Yuni. Gini, untuk bapak-bapak narasumber, sebenarnya itu saya sekeluarga itu kan suka bersepeda juga, dan kebetulan tuh adik saya masih SD, itu juga suka banget untuk sepedaan. Nah, untuk syarat dari komunitas ini apa benar-benar asalkan suka bersepeda aja bisa join atau ada batas umurnya itu untuk bisa join? Lalu kalau boleh tahu kegiatan unggulan dari komunitas ini apa ya? Apa setiap kegiatan itu benar-benar tidak ada pungutan biaya atau mungkin ada perlu mengeluarkan iuran sukarela setiap ada kegiatan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Yuni yang ada di Dewi Sartika Utara ya kan, sebagai penelpon pertama ya. Niatnya memang akan membahas itu sebentar lagi. Oke, langsung udah ditanyakan ya. Sambil menunggu Sobat Guntur 23455 masih Tami buka, kita ngobrol lagi barengan sama bapak-bapak yang tergabung dalam Orang Baik Cycling Club ya, OBCC gitu kan. Tadi pertanyaan dari Mbak Yuni adalah, adakah ketentuan untuk umur? Karena katanya Mbak Yuni dan adiknya ya, tadi adiknya nggak disebutin tuh umur berapa. Iya. Ada nggak batasan umurnya nih untuk bergabung gitu? Terus syaratnya apa? Hanya suka sepeda aja atau gimana? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, kalau salah satu syarat yang paling penting adalah di masa seperti ini protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau masalah umur gimana nih? Saya kira kalau umur mungkin spesifik kita tekankan kan sudah dewasa ya. Karena kita akan sepedaan bersama teman-teman yang sudah, kan kalau masih umurnya di bawah umur kan kita tidak, ya, betul, agak berisiko ya, keamanan dan lain-lain. Saya kira umur dewasa mungkin 17-18. Bahkan ada anggota kita yang adik-adik atlet atau pernah aktif, dia masih muda-muda sekali, 19 tahun. Itu bisa ikut. Jenis kelamin tidak masalah. Tidak masalah ya. Kebetulan tidak ada yang cewek, kalau memang ada anggota yang cewek bisa ikut. Oke, jadi primadona di sini ya. Iya, gitu syaratnya. Terus kalau mau bergabung silakan saja. Kita beberapa kali kalau melakukan goes bareng atau gobar pagi hari sekitar jam 5.30, kita ada beberapa titik kumpul atau tikum atau kita sebut basement ya. Base camp. Jadi satu di Banyuning di tempat kediaman Dr. Wenten, satu di Gang Weda Purana, itu teman kita Ajik Gus Joni, satu lagi di, kalau jalur ke timur di Apotek Dwi Pala, di Keluncing, pinggir jalan semua, jadi gampang jalannya. Praktiknya Dr. Wenten, Apotek Dwi Pala atau Gang Weda Purana. Tinggal ke sana, mungkin kita kumpul langsung, perkenalkan kalau dengan jalur yang kita setuju sepakat ya kita ikut. Sama-sama. Dan tidak dipungut iuran apapun. Tidak dipungut iuran apapun ya. Jadi kalau misalnya memang Sobat Guntur ingin bergabung gitu kan, bisa banget, asalkan sudah dewasa, jangan sampai di bawah umur, karena biasanya perlu persetujuan dari orang tua ya, agak ribet ya kan. Jangan-jangan disuruh bikin surat dulu jangan nanti ya, jangan sampai. Oke, tadi pertanyaan kedua dari Mbak Yuni adalah, ada nggak sih gitu pungutan atau misalnya itu tadi udah dijawab bahwa tidak ada sama sekali ya dok ya, tidak ada pungutan uang atau iuran, itu tidak ada. Tapi tadi sempat dengar nih selentingan kalau katanya ketika melakukan kumpul bareng gitu kan akan ada. Oke, kita pending dulu sebentar, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk di 23455. Selamat sore. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Saya Dayu dari Penarukan. Dengan siapa? Mohon maaf, dengan siapa? Sekali lagi diulang. Dayu dari Penarukan. Dayu dari Penarukan. Oke, Dayu dari Penarukan, silakan Dayu. Mau nanya, saya kan suka sepedaan.
Suka Biasanya sepedaan. saya sore-sore keliling di Singaraja, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Ada nggak anjuran buat para pesepeda di era new normal ini biar aman? Oke. Biar aman ya, Dayu ya. Iya. Oke, Dayu. Ada lagi pertanyaan Ya, lainnya? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Dayu yang ada di mana tadi? Penarukan ya. Penarukan. Oke, mungkin langsung dijawab Siap, oleh ya. Bapak Nyoman ya. Oke, terima kasih Mbak Tami untuk Dayu tadi Iya. di Penarukan yang lebih sering bersepeda pada sore hari Iya. dari jam 4 sampai jam 6, 6 sore. Terus kemudian ada tidak aturan untuk bersepeda itu kapan yang baik sebagainya. Sebenarnya yang paling bagus untuk berolahraga, ini bersepeda kan dalam konteks olahraga. Sebenarnya yang paling bagus itu ya pagi hari. Pagi hari. Ya, karena pagi hari relatif udara masih lebih segar, polusinya masih sedikit, sehingga kemudian manfaat olahraga lebih bisa kita dapatkan kalau kita lakukan itu di pagi hari. Itulah kenapa OBCC kalau bersepeda bersama itu pasti ngambilnya pagi hari. Kita start setengah 6, jam 6 sudah start dan selesainya jam 8, setengah 9 relatif sudah bisa di rumah lagi. Sudah finish ya. Ya sudah finish. Jadi ngambil waktu hari itu. Sebenarnya kalau untuk kesehatan sebenarnya waktu kapan saja bisa, tergantung juga olahraga apa yang kita lakukan. Betul. Kalau di outdoor yang bagusnya pagi, sore pun bisa, tetapi saran kami sih kalau sore hari mungkin lebih mencari jalur-jalur yang tidak ramai, atau misalnya di antar dari desa ke desa. Kalau misalnya dari Penarukan, Dayu, mungkin justru lebih baik bersepedanya naik ke daerah Silang Jane itu sebagainya, naik turun, jadi relatif lebih aman dari sisi keamanan bersepeda dan juga dari sisi udara yang kita ini kan relatif lebih bagus lah daripada di kota. Oke. Kalau yang dia lakukan malam hari, kalau dia di gedung tertutup seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tidak masalah juga dilakukan pada saat malam hari, asal tidak lebih dari ya mungkin kalau jam istirahatnya tidak lebih dari jam istirahat. Ya, betul. Itu saja. Istirahatnya tetap normal ya dok ya, nggak memaksakan normal. diri Ya, gitu kan. Aduh harus dapat olahraga nih, Mencari jadi sehat udah. memaksakan malah sakit. Iya betul. Kalau dipaksakan malah sakit ya kan, Iya. berujung sakit karena nggak sempat istirahat kan. Besoknya udah harus kerja atau melakukan aktivitas lainnya. Oke, itu tadi untuk jawaban dari Dayu ya yang ada di Penarukan. Tadi ada satu lagi pertanyaan dari Yuni ya, kayaknya yang kita belum jawab adalah program unggulan katanya nih tadi ya, aktivitas unggulan atau aktivitas yang mungkin paling bikin beda tadi adalah salah satunya udah dijawab sebenarnya adalah kegiatan sosial gitu kan. Tapi yang pengen kami tahu dari kegiatan sosial ini adalah gimana sih cara, tadi udah dikasih tahu bahwa tidak ada iuran-iuran, tidak ada pungutan-pungutan. Tapi ketika melakukan aktivitas atau melakukan aktivitas sosial, pastinya ada dana yang terkumpul kan untuk disumbangkan maupun dibelikan alat-alat untuk diberikan kepada yang memang membutuhkan. Itu dari mana sih dananya? Greget nih nanyanya. Ya, jadi begini. Awal mula dulu tercetus ide seperti ini tuh dari teman saya, Dr. Kusuma ya. Beliau kebetulan adalah salah satu dedengkotnya OBCC yang memberikan nama OBCC juga beliaunya. Jadi awal mula di acara kami yang pertama ke Greta itu pas kalau nggak salah 17-an ya. Nah, waktu itu ada tercetus wacana bahwa akan melakukan donasi Rp1.000 per 1 kilometer. Jadi kami mencoba menembus 100 kilometer. Dengan harapan seperti itu kami mendonasikan uang. Jadi teman-teman yang mau berdonasi nih gitu loh, biar lebih semangat dengan berapa kilometer yang bisa kita tembus, itu nanti dikali dengan 1.000. Jadi kalau 100 sesuai target kita akan menyumbangkan komitmen 100 nih gitu loh. Itu komitmen kita, keikhlasan kita, bukan diharuskan gitu loh, cuma sebagai pemicu. Nah, hari-hari berikutnya, kegiatan berikutnya, karena kami sering menempuh jarak yang pendek-pendek tetapi rutin, dan ada teman-teman yang berpikir juga untuk menambah kas, tujuannya untuk melakukan kegiatan sosial berikutnya. Akhirnya kami putuskan berapapun teman-teman yang berniat sumbangan,
menyumbang, kita welcome sekali, kita buka gitu loh. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, kalaupun yang banyak bahkan ada beberapa sampai yang 100.000, 50.000. Dari sana kami mempunyai kas yang lumayan banyak juga. Selain dari ada beberapa teman yang mau berdonasi secara lebih juga sih gitu loh. Jadi dari sanalah kenapa OBCC itu kesannya loh ini kok klub kaya banget nih, duitnya dari mana gitu loh. Jadi semua itu sebenarnya sebagian besar dari teman-teman di sini yang mau berdonasi ke grup kita ini pada saat bersepeda. Juga ada beberapa memang donatur dari luar juga gitu. Dari klub lain pun juga pada saat acara besar ikut juga berdonasi dia. Gitu. Jadi misalnya pas kita punya acara besar 17-an Hari Kesaktian Pancasila dan sebagainya, itu kita ngundang juga klub-klub lain, dan itu banyak sekali yang join. Anggota kita yang rutin paling hanya 20 sampai 30 orang yang rutin ikut. Pada saat acara besar-besar seperti 17-an itu bisa sampai 100 orang gitu. Dan ini dah dari klub-klub semua yang ada di Buleleng. Setiap ada acara di OBCC, mereka pasti akan join juga. Gitu. Kita klub-klub di Buleleng ini termasuk lumayan kompak juga. Gitu. Karena memang tujuannya pun bagus gitu kan, untuk bersosial, melakukan kegiatan sosial gitu, yang pastinya dilakukan oleh orang-orang baik ya, Sobat Guntur FM. Oke, sambil menunggu 23455 masih kami buka satu kali lagi, satu penelpon lagi. Jadi untuk Sobat Guntur yang masih ingin menanyakan sesuatu, memberikan pendapat, atau mungkin berdiskusi kecil barengan sama OBCC di sini, bisa ya Sobat Guntur FM 23455 masih kami buka. Oke, sekarang kita ngobrol tentang new normal ya kan. New normal ini mungkin udah jarang sekali ya Bapak-bapak untuk berkumpul, kemudian untuk melakukan aktivitas seperti kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin mungkin rutin seminggu. Kalau sekarang gimana nih Pak, di era new normal ini kegiatan bersepeda yang sering dilakukan? Mungkin saya sampaikan sedikit ya, saya minta waktunya dulu karena ini dari hati juga sebagai seorang dokter, ketika di rumah sakit, mungkin Dokter Widi juga nanti akan menambahkan sedikit. Ada perasaan bahwa saya harus menyampaikan era new normal, terutama di Buleleng ini adalah new normal yang sedikit kebablasan menurut saya gitu loh. Salah kaprah di sini antara new normal dengan berakhirnya masa COVID. Padahal sebenarnya pengertian dari new normal adalah cara hidup baru supaya bisa beraktivitas normal di masa pandemi COVID. Itu adalah sebenarnya arti harfiah yang kita harus pahami. Artinya misalnya dulu saat kita beraktivitas boleh tanpa masker, boleh tanpa jaga jarak, boleh tanpa cuci tangan. Tapi sekarang beda. Boleh kita beraktivitas normal, cuma protokol kesehatan, baik itu aktivitas biasa ataupun bersepeda sebagai aktivitas olahraga sehari-hari, itu harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap memakai masker, tetap rutin menjaga jarak, dan juga di sini cuci tangan setelah beraktivitas gitu. Jadi tidak ada alasan kalau pakai masker akan sesak, tidak bisa berolahraga, tidak bisa bersepeda. Itu hanya alasan. Sebenarnya kalau kita bisa membiasakan diri, pelan-pelan pasti akan terbiasa. Cuma intinya adalah protokol kesehatan itu harus tetap dipegang di masa new normal ini. Jangan menjadi new normal yang kebablasan. Akhirnya akan bertemu kami sebagai tim COVID di RSUD nanti. Jangan seperti itu ceritanya. Ketemu sama kami sebagai anggota OBCC kan lebih asik. Iya, gitu. betul. Sambil olahraga bareng gitu ya Dok ya, asik jangan sampai ketemu sebagai pasien di RSUD. Jangan. Oke, tapi di masa new normal seperti ini gimana nih kegiatan bersepedanya Dok? Ya, kalau new normal dalam konteks bersepeda, hampir mirip dengan kegiatan lain sebenarnya. Saya menambahkan new normal itu sebenarnya protokol kesehatan yang utama dilakukan bersama-sama dengan olahraga. Jangan olahraga sambil melakukan protokol. Tapi protokol kesehatan harus diutamakan, itu dilakukan setiap kita keluar rumah sambil bekerja, sambil olahraga, sambil ke mall itu. Jadi pakai masker sambil bersepeda, bukan bersepeda sambil pakai masker. Saya kira itu yang harus dipegang. Iya. Karena kita keluar rumah sudah harus pakai masker. Betul. Jangan baru bersepeda sambil maskeran gitu. Enggak, tapi setiap keluar rumah sudah pakai masker. Apakah kita mau bersepeda, mau ke mall, mau main bulu tangkis atau main tenis, itu harus dilakukan. Bagaimana teknisnya seperti tadi yang kita sampaikan. Kita paling juga menyampaikan teknis bersepeda, menggunakan masker bagaimana. Itu harus dipegang, tidak seperti dulu lagi lah, normal, seperti kehidupan normal. Karena new normal yaitu pengertiannya seperti itu. Protokol yang utama disertai dengan kegiatan sehari-hari kita di outdoor. Betul.
Itu. Oke, jadi tetap aja sih dok ya, mungkin beraktivitas tetap seperti biasa karena sudah mulai new normal. Akan tetapi ada hal-hal baru yang sekarang kita lakukan, seperti misalnya selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Itulah normalnya. Iya, normalnya yang itu ya sebenarnya dok ya. Jadi agak menyimpang mungkin karena orang-orang sepertinya sekarang mulai terlena karena mereka berapa bulan yang biasanya setiap hari keluyuran, main ke sana ke sini, setiap libur panjang itu menemukan tempat wisata baru, sekarang memang sudah harus dibatasi, kemudian 3 bulan, 4 bulan, terus seperti itu rasanya bosan ya. Jiwa petualang mungkin sudah mulai memberontak ya. Akan tetapi boleh memang sudah boleh, akan tetapi tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah Sobat Guntur. Sekali lagi itu bukan cuma untuk orang lain saja, tapi diri kalian sendiri juga ya Sobat Guntur FM ya. Oke dok, tidak terasa ya, 1 jam sudah kita berbincang di Your Community barengan sama OBCC, Orang Baik Cycling Club ya. Mungkin untuk closing statement dok, silakan dari Dokter Widi dulu closing statement untuk Sobat Guntur. Kami sebagai klub bersepeda, jadi fokus pada kegiatan bersepeda. Bersepeda itu sangat baik, walaupun dalam kondisi pandemi sekarang, bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran jantung dan paru-paru kita, juga relatif aman, asal dilakukan dengan apa yang kami sampaikan, protokol kesehatan seperti tadi. Tidak usah takut, tetapi tetap waspada dan hati-hati. Untuk saat ini, karena kasus COVID lagi menanjak, mungkin lebih ketat lagi waspadanya, lebih hati-hati lagi, dan jangan terlalu rame-rame lah. Itu yang poin yang paling penting juga selain menggunakan masker. Mungkin itu saja. Oke, mungkin Dokter Pala ada tambahan? Jadi teman-teman goeser di Buleleng atau teman-teman penghobi sepeda di Buleleng, kami OBCC di sini terbuka untuk menerima teman-teman yang senang goes atau senang bersepeda. Asalkan di sini terapkanlah protokol kesehatan pada saat olahraga, terutama bersepeda. Jadi pada saat kita ketemu, kita semua aman, dan saya sangat berharap teman-teman di sini bisa bertemu sama saya pada saat bersepeda atau di klub kami di OBCC. Jangan ketemu sama saya atau teman saya Dr. Widi di rumah sakit karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Lebih baik ketemu sebagai sesama penghobi sepeda dibandingkan sebagai pasien. Ya. Jadi tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Ya, kurang lebih seperti itu. Terakhir, Pak Nyoman. Kalau dari saya, mungkin karena bukan dari profesi dokter, saya dari sisi pemerintahan, mungkin penegasannya ke masyarakat, ayolah pada saat situasi seperti ini, jangan kita berolahraga hanya untuk pandemi ini. Tapi bangunlah kesadaran berolahraga untuk kemudian kita menjadi bugar, menjadi sehat, sampai dengan pandemi ini selesai pun tetap mindset kita sebaiknya kita buka bahwa olahraga itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Itu saja. Iya. Terima kasih untuk bapak-bapak luar biasa yang sudah bersedia untuk hadir ya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Sobat Guntur. Pastinya itu dia Sobat Guntur, banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil ya dari obrolan seru hari ini Sobat Guntur, mulai dari bersepedalah, berolahragalah, kemudian juga sampai tetap mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah yang namanya pandemi COVID-19. Karena sekali lagi Sobat Guntur, meskipun kita sudah mengenal new normal, tapi bukan berarti ya kita sudah bebas dari pandemi COVID-19. Kita masih tetap diburu oleh pandemi COVID-19. Jawabannya hanya satu, ikuti protokol kesehatan, tetaplah gunakan masker, kemudian tetaplah bawa hand sanitizer atau cucilah tangan kalian, dan jangan lupa tetap jaga jarak ya. Oke deh Sobat Guntur FM, itu dia 1 jam bersama OBCC ya, sangat seru sekali. Dan langsung saja saya Tami Krisna pamit undur diri. Kembali saya berikan ke rekan Rangga, silakan rekan Rangga.